Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi. Pertama, kita mengucapkan alhamdulillah pagi ini atau hari ini kita bisa bertatap muka, mungkin tidak langsung secara tatap muka langsung, tapi semoga ini mewakili ta'aruf kita, pertemuan awal kita dengan kita niati untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebelumnya mungkin ada sudah tidak asing dengan wajah saya. Saya sering nongol di SMA Tambun. Saya sering diwariwi dengan anak-anak OSIS. Anda sudah pernah melihat wajah saya, tapi belum kenal dengan saya. Saya di sini adalah ditugaskan untuk mengampu mata pelajaran agama Islam, pendidikan agama Islam, dan diberkati untuk kelas 10, baik IPA maupun IPS. Oleh karenanya, sebelum kita mengawali, marilah kita ta'aruf, kenal-kenal. Yang pertama, kita menggunakan kurikulum K13. Jadi ini bukunya, dari karya Syadi Haji Muhammad Nasikin, penerbitnya dari Erlangga. Ini biodata saya, tak kenal maka tak sayang. Jadi nama saya diberi nama oleh orang tua saya, namanya Abdullah Asaduddin. Bisa dipanggil Pak Udin, bisa dipanggil Pak Abdullah, bisa dipanggil Pak Abdul, dan lain-lain. Monggo, yang jelas kita saling kenal. Monggo kalau ketemu dengan saya di jalan atau ketemu dengan saya di manapun sama berada, yang penting tidak dalam mimpi, tapi selalu naroh lah programnya monggo Pak. Itu namanya menjaga silaturahmi. Tempat tanggal lahir saya lahir di Nganjuk, asli orang Nganjuk. Tempatnya tanggal 6, bulannya bulan April, tahunnya 1989. Cik nom lo ya? 6 tahun ya? 30 tahunan lah. Iya, hitungan 30 tahun atau 31 tahun. Alamat saya di Dusun Bindo, RT-nya RT 1, RW-nya RW 1, desanya Desa Mojogendil, dari SMA ini timurnya SMA sana. Kecamatannya Ngrongkut, kabupatennya Nganjuk. Rutenya, kalau yang belum tahu, ini dari SMA Prambon ke selatan. Ke selatan sampai perempatan itu, ada lampu tanda jalan. Ke utara sampai Laut Dandang, pasar Laut Dandang itu ke utara dikit. Nganjuk pertigaan Laut Dandang itu ke timur sampai Masjid Baitur Rahman Cengkok atau Bakso Ceria Cengkok. Ada pertigaan, silahkan belok ke utara. Lurusnya itu Taman Asri Cengkok. Ke utara sedikit ada pertigaan, ada papan nama Pondok Pesantren Mamba Lura. Itu pondok saya. Tempat saya mengaji, bukan pondok saya. Ya, tempat saya mengaji di situ. Nah, itu ke barat kurang lebih 200 sampai 300 meter. Tengah-tengah dusun rumah saya. Tanya aja Pak Udin gitu aja. Ya, itu rumah saya. Oh, bukan rumah saya. Rumah orang tua saya. Saya belum punya rumah, tapi insya Allah doakan semoga Pak Udin bisa punya rumah sendiri.
Nomor telepon saya 082 3022 64890. Bisa SMS, bisa telepon, bisa WA. Cukup ya itu ya. Alhamdulillah. Kalau sebenarnya ini aku ini kenal kalau sampean sih. Silakan di kolom komentar ya, nanti bisa perkenalan atau bisa sekaligus absensi. Nama, alamat gitu aja. Jadi, kalau nanti ketua kelasnya nomor saya ini disimpan dan dimasukkan grup kelasnya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, tak celok anak-anak, mau tak celok bocah, mau tak celok piye? Bocah, cah-cah ya. Biasanya anak-anak kok gak enak sama nus gede-gede tak celok anak-anak. Oke, lanjut next. Ya. Di semester 1 ini nanti kita ada 6 bab. 6 bab itu yang pertama nanti babnya itu membiasakan sikap mujahadah an-nafs yang akan kita bahas hari ini. Husnudzon dan ukhuwah. Yang kedua itu mengenal asmaul husna, menjadi muslim sejati dengan berbusana sesuai etika dan peradaban Islam, memahami makna kejujuran dalam Islam, meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan yang terakhir bab ke-6 yaitu meyakini kebenarannya dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Yang pertama akan kita bahas yaitu bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Dalam kata lain, kontrol diri itu adalah ngempet, menahan hawa nafsu kita agar tidak terjerumus daripada perbuatan kita yang negatif. Berprasangka baik, ben gak gampang rasani wong, ben gak gampang omongnya elek wong. Namanya husnudzon, ogak suudzon. Dan persaudaraan, dalam kata lain dinamakan ukhuwah, saling membantu, saling mensupport. Oke, selanjutnya. Jadi bab tadi, bab pertama yaitu mujahadah bin nafs, sikap husnudzon dan sikap ukhuwah. Itu nanti akan kita bahas dalam Al-Quran. Dasarnya dari Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran supaya manusia membaca, memahami dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup serta mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kata lain, Allah menurunkan Al-Quran itu ke dunia ini untuk kita baca, untuk kita jadikan pedoman hidup agar kita senantiasa ingat dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 surat yang menerangkan 3 sifat tadi, yaitu Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Menerangkan tentang kontrol diri, mujahadah bin nafs, persaudaraan, taqwa. Sedangkan Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yaitu perintah tentang menjauhi prasangka buruk atau suudzon. Gak boleh ada ngrasani, hukumnya haram. Ngrasani beda kan? Ya ngomongnya elek sama elek kancane sampean omongnya ning dunia. Malah lek sampean langsung ngomong di HP, karone minta maaf. Bro, gak penak bro ngene iki bro. Karepe sampean ngene piye? Aja ngomong ning ngene. Itu akan menyakiti hati orang itu. Itu namanya prasangka buruk dan harus kita jauhi. Lanjut. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, marilah bersama-sama kita baca Quran surat Al-Anfal 72, Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 2.
Jangan lupa diperhatikan makhrajnya, panjang pendeknya, dan ketentuan tajwidnya. Jangan lupa membaca ta'awudz. Karena salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah memperoleh kedamaian hati, mendapatkan petunjuk kebenaran dari Allah SWT. Dan memudahkan kita dan dimudahkan oleh Allah kepada kita untuk memahami pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Anfal ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa la yuhajiru ma'akum min walayalitihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansurukum fit dini fa'alaikumun nasaru illa ala qaumin bainakum wa bainahum min misaq wallahu bima ta'maluna basir. Bacaan Quran surat Al-Anfal ayat 70. Selanjutnya yaitu surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritum. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Selanjutnya kita analisis tentang isi kandungan surat Al-Anfal ayat 72 yang berisi tentang 1. Perintah Allah untuk menyuruh orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sedang hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu orang yang memperjuangkan nasib. Seperti diibaratkan seperti orang yang berhijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari yang tidak bisa menjadi bisa, dari yang belum tahu menjadi tahu, dan dari yang bodoh menjadi pintar. Dan berjihad itu memperjuangkan dengan jiwa dan raga di jalan Allah. Seperti halnya sekarang, zaman belajar di sekolah ini, zaman berjihad, berjuang dari apa? Dari masa kebodohan menuju masa yang nantinya kamu akan bisa dan kamu menguasainya. Sama halnya kamu berjihad, ngempet, taat dengan aturan, taat dengan sekolah, taat dengan peraturan bapak ibu guru, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu namanya kamu juga berjihad, memperjuangkan apa? Masa depan kamu semua. Dengan jiwa dan raga yang kalian punya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, singgung sekolah, singgung berjuang jalan Allah. Maka orang-orang beriman di Madinah, yang ada di Madinah sana, tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Karena dari itu Quran surat Al-Anfal 72 ini itu turun. Yang ketiga itu di dalam urusan agama.
Misalnya untuk berdakwah apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena orang yang beriman adalah bersaudara, ukhuwah dan saling tolong. Itu latar belakang turunnya Quran surat Al-Anfal ayat 72. Lanjut. Nah, kita lanjutkan yaitu kandungan dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Sebab turunnya yaitu satu, diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Juraij bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, diadab-adab, kemudian tidur, lalu mendengkur. Yang kedua yaitu ketika pembebasan kota Mekah. Ada cerita seorang Bilal yang naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba saya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah dan lain-lain sebagainya. Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan untuk sering apa? Menjaga hubungan ukhuwah. Yang ketiga yaitu Allah memerintahkan kepada umat Islam yang senantiasa bersikap husnudzon. Gawe api, aja gawe elek, ning gurine kaca. Namanya husnudzon. Yang keempat yaitu sikap husnudzon dan suudzon dapat muncul dalam perilaku manusia, sedangkan berkaitan dengan nikmat Allah. Kebanyakan itu berkaitan dengan nikmat Allah. Koncone itu nikmat. Sampeyan kudu malah seneng. Alhamdulillah. Aja malah ngrasani. Yo jadi itu akeh ngotoyol itu. Ora. Iki jenenge rasa. Lebih baik kita husnudzon. Nah, ini. Yang kelima yaitu untuk menumbuh kembangkan husnudzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap berikut antaranya. Satu, menyadari bahwa semua kenikmatan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ya, bukan dari pemberian orang. Orang lak ngepet, orang lak nyuwun, orang wong guru-guru kasihan dengan sama tidak. Tapi semua kenikmatan hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari bahwa Allah akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan oleh manusia. Menyadari bahwa ketika Allah memberikan nikmat kepada seseorang pada saat seseorang bekerja dengan sungguh-sungguh. Memahami manfaat husnudzon dan bahaya suudzon dalam kehidupan sehari-hari. Memperdalam belajar ilmu agama, mengembangkan sikap ihsan, artinya menghadirkan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada yang bendina kudu eling karo Gusti Allah. Ingat bagaimana? Berarti kita harus berbuat baik ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari. Berteman dengan yang suka husnudzon. Lek enek cah rasane ya aja dikumpuli. Lek enek cah kumpul-kumpul ya aja dijak rasane kanca. Jadi kita harus berteman dengan orang-orang yang husnudzon. Jangan kita mencari teman yang wah kalau rasanya tidak seperti itu. Selanjutnya yaitu kesadaran perilaku yang harus dikembangkan dan yang harus dijauhi dalam kehidupan sehari-hari. Ambillah positif dari teman-teman yang positif, jauhilah teman-teman yang negatif. Next. Ini asbabun nuzulnya dari Al-Hujurat ayat 10. Dahulu ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik keledai pergi menuju rumah Abdullah bin Ubay, seorang munafik.
Itu berkatalah Abdullah bin Ubay, "Nyalah kau dariku, demi Allah. Aku terganggu dengan keledaimu." Jadi mulai ini kajian Nabi sampai seorang Ansar berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada kau." Ngawak nih Abdullah bin Ubay itu. Marahlah anak buah Abdullah bin Ubay kepadanya, sehingga timbullah kemarahan kedua belah pihak. Akhirnya terjadilah perkelahian. Ini namanya kita harus mempertahankan namanya ukuah persaudaraan. Ada dua orang muslim bertengkar, maka marahlah kedua pengikut kaum ini. Dua anak buah melawan suka dan akhirnya berkelahi dengan menggunakan tangan dan sandal. Maka turunlah ayat ini untuk memerintahkan untuk menghentikan perkelahian dengan menciptakan perdamaian. Yang ketiga yaitu ada dua orang Ansor yang sedang tawar-menawar dalam memperoleh haknya. Antara ini pengadilan, saling merebut hak, sehingga terjadilah pertengkaran hingga bertempatan. Yang D, sebagai makhluk sosial baik beragama Islam maupun non-Muslim, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan dengan umat sesama Muslim terikat dengan keimanan sama. Umat Islam harus bersaudara. Cara bersaudara bagi orang-orang yang beriman menurut Quran surat Al-Hujurat ayat 10. 1. Setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan antara suku. Yus bu kancamu ireng, bu kancamu kreteng, bu kancamu krebu, ras, bahasa, dan budaya, bangsa, dan sejenisnya. Podo-podo berimannya berarti itu adalah sama-sama teman kita. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Angel berjuang. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh, saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu. Jadilah teman itu yang ngayomi, yang saling membantu. Jangan membuli atau mengolok-olok. Kita tuh satu tubuh. Jadi koncone sak grumbul elek, sak kelas melok ya. Satu tim solid. Saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Terhadap saudara, kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Inilah cara mempertahankan ukhuwah bagi orang-orang beriman dalam surat Al-Hujurat ayat 9. Terima kasih. Kita lanjutkan pertemuan kita minggu depan. Kalau memang ada yang ditanyakan, silakan di komentar bawah ini, silakan ditanyakan. Insya Allah kalau saya bisa menjawab, akan saya jawab dengan semaksimal mungkin. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.